Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak bosan-bosannya kita basahi lisan kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla dengan ucapan alhamdulillah atas limpahan nikmat karunia hidayah yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut Allah ringankan langkah kita, Allah bukakan hati kita untuk menghadiri majlis ilmu, majlis yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radha'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biidznillah taala, amin ya rabbal alamin. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, sehat ya. Harusnya kemarin ya, karena ada kajian sehingga kita ganti pada malam hari ini. Insyaallah kedepannya balik lagi seperti biasa. Baik ya, kita lanjutkan hadis ke-9 pertemuan yang lalu, ya, hadis ke-9, melakukan perintah, menjauhi larangan, serta tidak mencari-cari selain itu. Kita ulangi sedikit hadisnya, baru kita lanjutkan bab penjelasannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa inna ma ahlaka alladziina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, apa yang aku larang kalian darinya jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian kerjakanlah semampu kalian, ya, semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kalian adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan maksud banyak bertanya di sini. Bertanyanya bukan untuk mengamalkan, tapi bertanya untuk mencari dalih agar tidak mengamalkan, ya, sebagaimana orang-orang Bani Israel, ya, banyak bertanya supaya nggak ngamalkan. Tapi masalahnya ujung-ujungnya karena pertanyaan tadi pasti ada jawaban yang harusnya amalan tadi ringan, ya, dijawab akhirnya menjadi berat, ya kan? Contoh disuruh Allah untuk menyembelih anak sapi, kan? Menyembelih sapi, kan cukup perintahnya cari sapi sembelih. Tapi karena ditanya sapinya yang muda atau yang tua, ya, warnanya warna bagaimana, akhirnya kan jadi ada jawaban dari. Nah, jawaban itulah yang akhirnya akan mempersulit orang yang bertanya. Makanya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau sudah kularang, sudah tinggalkan. Kalau kuperintahkan, kerjakan saja. Ya, tapi dalam urusan perintah, mastata'tum, semampu kalian, bukan semau kalian, ya, tapi semampu kalian, ya, dalam urusan perintah. Ya, tapi kalau dalam urusan larangan nggak ada, ya. Kalau dalam urusan larangan tinggalkanlah. Walaupun nanti ada larangan-larangan nanti yang sifatnya darurat, ya, seperti makan B2, ya, kelaparan, nggak ada makanan, yang ada B2, hal-hal seperti ini diberikan keringanan, tapi sebatas hanya untuk memperkuat tulang atau hanya untuk bertahan hidup, bukan untuk bertahan enak.
Ya, sampai dimakan wah enak juga, wah tambah lagi ya. Ya, padahal makan sedikit saja dia udah bisa bertahan hidup. Tapi karena enak tadi akhirnya habis satu ekor. Ya kan? Hidungnya habis tekan semua misalkan ya kan. Ini bukan lagi ya mencari darurat ya. Tapi udah mencari enak. Ya jamaah muliakan Allah azza wa jalla, itulah hadis pertemuan yang lalu yang sudah kita bahas dan kita jelaskan sudah sub judulnya. Yang terakhir kita sudah jelaskan Al-Quran mencakup semua yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi apa saja yang kita butuhkan semuanya ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ya, baik secara dalil umum maupun dalil khusus. Ya, dan Al-Quran itu juga dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Jamaah muliakan Allah azza wa jalla. Kita masuk subjudul berikutnya, apa yang patut diperhatikan oleh seorang muslim. Ya, ini masih dari hadis yang ke-9 tadi. Apa yang sepatutnya diperhatikan oleh seorang muslim. Jadi dalam hidup ini, apalah yang seharusnya kita perhatikan. Karena bagaimanapun kita semuanya akan pulang. Ada yang mau lama di dunia ini? Ada Pak? Ada Pak? Saya coba, ibu ada mau lama dunia itu? Mau berapa lama ibu? Ada mau 200 tahunan? Ada ya. Sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun, umat semua ya. Kaki sudah kumat ya. Duduk pun nggak bisa lama, ya kan? Apalagi 200 tahun bagaimana itu? Iya kan? Nah, jadi semuanya kita ini akan pulang. Masalahnya kalau kita tidak perhatian apa yang harus sepatutnya kita perhatikan, ini akan jadi masalah. Sehingga khawatirnya kita nggak bisa pulang. Kenapa? Karena kita mendapatkan alamat palsu. Ya, nggak alamat menuju surga, tapi alamat palsu. Ya, gara-gara apa? Karena banyak yang pasti akan memalingkan perhatian kita menuju tempat yang ingin kita ulangi. Ya, kan banyak itu. Awak tahunya kita ada ajab kubur, tahu? Ada di antara bapak ibu nggak tahu bahwasanya di kubur nanti nggak ditanya marobbuka wa man nabiyuka, ada. Semuanya kita tahu di kubur nanti pasti ditanya. Ya kan? Tahu nggak kita nanti ketika dikubur siapa yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Mulut kita kah, amal kita kah, atau apa kita? Amal kita. Tahu kita. Ya. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Nah, pengetahuan yang seharusnya kita fokuskan itu tadi ada yang memalingkannya. Ya, ada yang faktor dunia, ya kan? Akhirnya tahunya dia sholat itu wajib. Ya kan? Kalau nggak dikerjakan bulat besok awak di sana kan gitu. Ya kan? Bulat betul awak. Ya. Masalakakum fi saqar. Kenapa kalian masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Karena dulu kami bukan termasuk golongan orang yang bukan termasuk golongan orang yang sholat. Bahkan selalu awak imam membaca ayat-ayat pendek fawailul lil musallin. Ya kan? Tahu kita. Ya. Ibu-ibu tahu nggak untuk aurat wajib? Wajib ya. Nggak wajib Ustaz, udah tua baru. Ya. Wajib. Semua kita tahu untuk aurat wajib. Puasa nanti sebentar lagi Ramadan. Ya. Tahu kita puasa wajib. Ya. Malah mungkin dulu sengaja kita tinggalkan. Wajib diqadha, wajib diganti. Nah ini mumpung masih bulan Rajab, masih bisa ganti puasa. Ya, mungkin tahun lalu ada yang puasa tinggal 3, 4, 5, gantilah sekarang. Ya, jangan sampai salah perhatian. Giliran puasa sunnah rajin, puasa wajib tinggal, ini kan salah perhatian. Ya, ibu puasa apa? Senin Kamis. Aku rajin Senin Kamis. Oh, ya kan Senin Kamis rajin. Tapi tahun lalu ada nggak tinggal puasa? 10. Kan sayang itu. Ya, daripada Senin Kamis bagus ya ganti puasa yang tinggal. Ya. Jadi jangan sampai salah perhatian. Tahajud rajin, sholat subuh lewat. Ini udah salah fokus sudah ya. Ya.
Jadi khawatir kiram, azalillah wa iyyakum. Oleh sebab itu, yang harus diperhatikan oleh setiap muslim adalah apa itu? Mencari apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian bersungguh-sungguh memahaminya, merenungkan makna-maknanya, menyibukkan diri dengan membenarkannya apabila dia merupakan perkara-perkara akidah yang harus diyakini. Ya. Jadi yang memulakan Allah Azza wa Jalla, sibukkanlah diri kita hal-hal apa saja yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Sibukkanlah diri kita mempelajari apa-apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya selamat. Awak berdagang. Sebelum berdagang juga awak cari tahu apa-apa saja yang boleh dalam transaksi dagang, apa-apa saja yang tidak boleh. Udah harus awak cari tahu. Ya, bertanya dengan para ulama, dengan guru, ya. Nah, tiba-tiba awak disuruh orang bawa ini, ternyata yang awak bawa mungkin sabu misalkan, ya. Lalu aku kan nggak tahu hukumnya. Kalau nggak tahu cari tahu. Ya, kalau nggak tahu kan dimaafkan. Nah, ya kan. Nah, dengan alasan lebih baik nggak tahu daripada tahu. Kalau nanti tahu banyak nanti nggak boleh, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa. Nah, seharusnya tugas kita mencari tahu. Ya. Sebentar lagi Ramadan. Apa yang harus kita cari tahu tentang Ramadan? Apa-apa yang membatalkan puasa harus kita cari tahu. Ya. Jangan sampai perasaan awak-awak puasa ternyata sudah batal puasa. Ya. Apa saja rukun puasa? Ya, apakah boleh ketika azan awak masih makan, minum? Itu hal-hal yang harus kita cari tahu. Ya, apalagi sekarang sudah terbentang luas ilmu di YouTube ada, tinggal share ya, rukun puasa, berkeluaran gitu, ya kan? Ceramah syarat-syarat puasa. Ya, kalau seandainya kita nggak punya waktu untuk belajar dan belajar pun mungkin cuma 2 minggu sekali misalkan, ya jangan kita putuskan ilmu. Ya kita harus cari tahu bentar lagi nih Ramadan, apa yang harus diperintahkan, apa yang harus disunnahkan. Boleh nggak berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan? Kalau seandainya berhubungan, apa konsekuensinya, apa resikonya? Dan itu harus kita cari tahu. Sehingga kalaulah kita fokus kepada hal tersebut, insya Allah hidup kita akan terarah, ya, akan selamat. Jangan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Aku punya anak gadis, ya, aku punya anak lajang. Kira-kira apakah boleh nggak ya dalam Islam pacaran? Ya, kalau seandainya anakku anak gadis datang cowoknya ke rumah, gimana sikapku sebagai seorang ayah? Nah, itu kan harus kita cari tahu. Apa benar kalau mereka pacaran aku juga dapat dosa ya? Ya, jangan sampai awak di masjid, anak awak di jalan tak cemana-cemana, dosa tetap ngalir sama kita. Akibat apa? Gak mau cari tahu. Ya. Apalagi kalau ilmunya sebatas mengikuti apa yang sudah selama ini beginilah, kan bahaya. Ya. Nah, kau sudah gadis, pergilah cari pacar. Ya. Nanti nggak laku, tengok itu masih bulan itu. Unta ganti hari malam Kamis si bulan, malam Minggu si bulan, pergi cari. Ya, mama aja dulu ya, mama. Ini bahaya gitu. Mama dulu. Ya. Setiap tikungan ada. Kan? Ya bunga desa dulu. Ini kan harus kita cari tahu, benarkah yang kita ucapkan itu? Ya, aku kan nggak tahu Pak Ustaz. Tanya sama yang tahu. Itulah maksudnya tadi. Kalau kita fokuskan diri kita hal-hal tersebut, selamat kita. Ya. Jawab oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tidak menjadikan apa yang menjadi kegiatan kebiasaan menjadi tuntunan. Jangan sampai tontonan jadi tuntunan. Sekarang kan ada banyak tontonan jadi tuntunan. Nampaknya di Facebook begitu ya kan. Atas nama FYP ya kan.
ada yang menampar suami, ada yang masukkan suami ke ember, ya kan? Ya pun diputinya lah gitu, ya kan? Ya, nampak viral di apa lama-lama mungkin joget-joget, ya kan? Walaupun udah tua-tua, udah bentar lagi mau cemana, ya pun ikut diputar. Ini nggak apa-apa, Pak. Ini kan di HP kan banyak, ya. Harus kita perhatikan, apakah hal tersebut diperbolehkan? Apakah boleh kita meliuk-liukkan anggota tubuh di depan yang bukan suami kita, sementara depan suami awak mungkin awak tak pernah meliuk-liukkan, yang seharusnya kalau awak liuk-liuk apakan sikit kepala dapat pahala, ya kan? Dan kalau seandainya aku upload itu di medsos, kalau aku nanti mati, siapa yang menghapus itu bisa? Apakah suamiku tahu sandinya sehingga kalau aku mati bisa hilang itu? Atau malah itu akan terus berlanjut ditonton orang sehingga setiap orang menontonnya akan bangkitlah syahwat orang lain? Apakah kalau syahwat orang lain bangkit karena menonton tubuhku, menyaksikan tubuhku, aku nggak berdosa besok dikubur? Ini kan harus kita cari tahu, ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla, sehingga jangan sampai tontonan jadi tuntunan. Seharusnya ya, malah dibalik pula tuntunan jadi tontonan. Ya, tuntunan jadi tontonan sampai berdebu-debu tuntunan di rumah. Ya kan? Berdebu, berkecoak, koyak-koyak kan. Nanti kalau udah ada yang meninggal baru sih mana tuntunan kayak cari dia kan. Ya, kenapa? Karena tuntunan sudah jadi tonton. Jadi fatul kiram azza wa iyyakum. Ini jangan sampai seperti itu. Nah, sedangkan apabila termasuk perkara amaliyah, maka dia mengerahkan segenap kesanggupannya untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan apa yang dia bisa dari apa-apa yang diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang, dan cita-citanya terfokus secara keseluruhan kepadanya dan tidak kepada selainnya. Duanya aja cukup hidup ini, ya, pelajari apa yang diperintahkan, tinggalkan apa yang dilarang. Pelajari apa saja yang dilarang, ya. Kemudian apa? Kita amalkan, ya, kita amalkan. Insya Allah, ya. Pagi awak bangun subuh, sholat subuh. Habis sholat subuh kemana? Ke ladang. Ya kan? Apa kalau sini apa? Pak sapi apa istilah? Lembu apa? Ngangon, lembu. Masuk waktu zuhur, awak pun sholat zuhur, ya kan? Keringat kita, ya, halal, rezeki kita, pulang asar, sholat awal asar, ya. Nanti maghrib kalau ada pengajian, pergi awak ngaji, ya. Kalau ada anak istri kumpul awak anak istri, mungkin bercanda sama istri, ya hidup kita gitu-gitu aja, Masya Allah itu, ya. Ada kegiatan di masyarakat, mungkin gotong royong atau apa, kita ikut, udah. Ya, itu insya Allah, ya, selamat kita dunia dan akhirat. Kita nggak ngusilin orang, kita nggak gangguin orang, kita nggak gibahin orang. Orang senang awak pun senang, orang susah awak pun susah. Ya, tetangga butuh bantuan dibantu. Ya, jangan sampai awak kenyang tetangga lapar. Ya. Tiba-tiba tetangga nangis, lapar awak sedang makan, ya, udah awak sedang makan, awak nasihati pula anak awak, jangan kau macam tetangga dia, ya, tengok itu karena nggak sekolah dulu ayahnya, makanya lah dia begitu kelaparan, ya. Kalau ayah dulu sekolah makanya ayah pintar, bisa kita cari itu, duit makan, tetangga sebelah kelaparan. Ya, umroh beratus-ratus kali, tetangga masih kelaparan. Apa salah itu? Ya. Jadi umatul kiram, azanillah wa iyyakum, ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Seperti inilah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya.
Jadi jangan sampai awak banyak berdebat, kurang pengamalan. Berdebat luar biasa, tapi tahajud lewat juga, ya, witir lewat juga, ya. Nah, apalagi, ya, sholat lewat juga. Tapi kalau berdebat luar biasa, ya. Qadrul kiram, azanallah wa iyyakum. Sedangkan jika angan-angan orang yang mendengar terpaling ketika mendengar perintah dan larangan kepada perkara yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, maka itu termasuk yang dilarang tersebut dan bisa menghalangi untuk bersungguh-sungguh dalam mengikuti perintah. Jadi yang ada, perintah yang ada tidak diamalkan, yang belum terjadi malah dipikirkan. Ini kan masalahnya. Yang nggak nampak dibahas. Sementara yang nampak ada waktu azan sholat kan nampak itu jelas ya dengar kita. Nah itu yang nggak dikerjakan. Nah, ya, jadi ini salah satu sifat-sifatnya Bani Israel ya yang nggak perlu dibahas. Ya. Nggak perlu dibahas. Jemaah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya. Amir bin Murrah berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah keluar kepada orang-orang. Lalu beliau berkata, aku akan menyulitkan kalian kalau kalian bertanya kepada kami tentang apa yang belum terjadi, karena kami sibuk terhadap apa yang sudah ada. Artinya tak sempat membahas kasih yang sudah ada yang belum tentu bisa kerja. Nah, jadi yang ada ini sholat, yang ada ya puasa, berbakti sama suami, ya tidak menggibah, itu aja. Ya, gimana ke depan, ya, nah, gimana alam gaib, jin, gimana bentuknya, apakah jin itu anaknya cemana, ya, bentuknya cemana, kan itu nggak perlu dibahas. Siapa kodammu, siapa kodamku, misalkan ya kan, kalau perlu cek kodam, misalkan, sesuatu yang nggak perlu dibahas. Ngapain coba? Hah? Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Pun kalau awak punya ilmu tahan bacot, tahan cincang, tahan apa segala macam, apakah ada manfaatnya untuk kita? Ya. Paling penting sekarang perlu dituntun apa? Ilmu tahan lapar sekarang. Wah, ada dapat ilmu tahan lapar itu apa? Iya kan? Ya. Kenapa? Belajar ilmu tahan cincang, habis waktu mempelajarinya bertahun-tahun, di puasa ini puasa itu, matinya kena cincang juga, ya. Ada yang ahli pawang ular, matinya kena batu ular misalkan. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, ya, kata Umar bin Khattab nggak sempat bahas-bahas, yang ada adalah dibahas sudah. Ya, kemana sholat, kemana cara wudhu, kemana cara puasa, udah jelas ya. Ya, dan kalau kita amalkan kita dapat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Sabit, ya, Zaid bin Sabit salah seorang sahabat, ya, juru tulis wahyu. Beliau berkata, apabila beliau ditanya tentang sesuatu, maka beliau balik bertanya. Ini sahabat Zaid bin Sabit. Ya. Beliau balik bertanya, apakah ini ada terjadi? Apakah yang kau tanya ini memang ada terjadi? Jika mereka berkata tidak, tak ada terjadi. Yang ditanya itu bukan sesuatu yang terjadi, maka beliau berkata, tinggalkanlah ia hingga ia terjadi. Udah nanti udah terjadi baru dibahas. Udah tinggal ya, sesuatu yang ya tidak terjadi nggak usah dibahas. Yang ada saja dibahas. Ya, yang ada saja Jamaah melihat Allah Azza wa Jalla. Begitu pula sahabat Muaz bin Jabal yang dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Dan beliaulah yang kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan di hadapan para ulama lebih tinggi satu derajat sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Karena sahabat Muaz bin Jabal ini sahabat yang alim, ya, ahli ilmu, paham tentang halal dan haram, fikih. Dan ilmu beliau bukanlah karena beliau memperluas dan memperbanyak pertanyaan-pertanyaan. Bahkan terdapat riwayat dari beliau bahwa beliau tidak menyukai berbicara tentang apa-apa yang belum terjadi.
Akan tetapi beliau adalah orang yang berilmu tentang Allah dan berilmu tentang pokok-pokok agamanya. Maka jemaah melakukan Allah Azza wa Jalla, ya, oleh sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis tadi, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Udahlah, apa yang kuperintahkan kerjakan saja, ya. Apa yang kularang dari sesuatu tinggalkan, dan apa yang kuperintahkan kerjakanlah semampu kalian. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama berkata, dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya larangan itu lebih keras daripada perintah. Karena larangan tidak diberikan rukhsah, keringanan dalam mengerjakan sesuatu darinya. Sedangkan perintah diberi batasan dengan kemampuan. Ya, jadi kalau perintah itu ada keringanan. Ya. Kalau nggak bisa wudu, pakai apa? Tayamum. Ada keringanan. Ya, ada keringanan. Nah, ya, kalau nggak bisa berdiri, duduk, ya kan? Nggak bisa duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan isyarat, ya. Nggak bisa dengan isyarat, dengan hati. Nggak bisa dengan hati, yang mati, misalnya kan, disolatkan. Ya, ada keringanan yang diberikan dalam perintah Allah. Ya, kita musafir jalan jauh lebih dari 3 pahala, ya, dibolehkan mengqashar sholat, ya. Nah, 83 kilo boleh kita berikat sholat yang 4 jadi 2. Pun kalau kita kerepotan dalam safar, 2 bisa jadi 2, ya, zuhur 2, asar 2 digabung. Coba, ya, kurang apa coba? Kita puasa nggak sanggup, nggak apa-apa, nanti bisa diqodho, ya. Kalau kita sakit nggak ada harapan sembuh, kalau kata dokter kalau puasa lewat dia, karena ini nggak ada, susah ini sembuh, makin kumat penyakit, nggak apa-apa nggak puasa, tapi bayar dia. Coba, keringanan, ya. Itulah perintah tadi. Mastata'tum, semampu kalian, bukan semau kalian, yang bukan kita buat, ya, semampu kalian, ya. Nah, aku mau zuhur ini 2 aja lah, ya, capek aku buat, padahal ya bukan musafir, ini berarti semampu, bukan semampu. Ya, aku Ramadan 10 hari aja lah, 20 hari nggak puasa, ya, ini kan semampu. Ya kan, ya nggak boleh. Jadi khatan kiram, azza Allah wa iyyakum. Oleh sebab itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah hal-hal yang diharamkan, niscaya engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah. Ya. Jauhilah hal-hal yang dilarang, kau pasti jadi ahli ibadah. Ya, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah. Imam Al-Hasan rahimahullahu taala berkata, orang-orang yang beribadah tidaklah dijadikan sebagai ahli ibadah dengan sesuatu yang lebih utama dari meninggalkan apa yang Allah larang untuk mereka lakukan. Ya. Jadi yang banyak menyebabkan seseorang itu dikatakan ahli ibadah karena mereka meninggalkan apa yang dilarang. Ya. Jadi sholat dikerjakan bagus, tapi meninggalkan larangan ini luar biasa. Ya. Habis sholat matanya masih jelalatan, padahal lobe ke kepala. Istri mana anak tadi semua? Lobe ke baru dari sholat tadi. Jadi astagfirullah. Astagfirullah. Jadi ahli ibadah dalam hati. Ya kan, jadi ahli ibadah. Ya. Berat itu. Berat. Ya.
lagi jalan, ya jatuh dompet orang, wah, iya kan? Berat ya. Ya, jualan awak pas pula belum laku-laku. Apa dompet merah tuh mau? Iya kan? Dia pun langsung rezeki ini alhamdulillah rezeki. Mungkin karena sholat duha tadi ini mungkin sholat duha tadi. Baru sholat duha deh. Jadi sholat juga dikerjakannya, tapi kalau berdua pedagang timbangan disetel, pas aja deh sholat juga ya. Kan berat. Ya. Jualan mungkin masih nipu, ya kan? Cuman ini bagus nggak ini? Bagus, baru semalam nih, baru seminggu ya bagus malam ini. Wah baca, berat itu sesuatu yang dilarang. Ya. Kalau sholat nggak ada masalah sholat ya. Oh, ya makanya kata Nabi banyak orang puasa tapi nggak dapat hasil apa-apa kecuali yang dapat apa? Lapar dan haus saja. Kamin sahirin, berapa banyak orang yang bangun malam, sholat malam, tapi nggak dapat pahala sholat malam, kecuali hanya dianggap begadang saja. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Azza wa Jalla ini harus kita perhatikan. Ya, makanya kata Imam Al-Hasan, orang yang beribadah tidaklah dijadikan sebagai ahli ibadah dengan sesuatu yang lebih utama dari meninggalkan apa yang telah Allah larang untuk mereka lakukan. Yang zahir adalah bahwasanya diutamakannya meninggalkan hal-hal yang haram daripada melaksanakan ketaatan-ketaatan yang dimaksud hanya ketaatan-ketaatan sunnah dan bukan yang wajib-wajib. Kenapa? Karena yang sunnah itu lebih banyak daripada yang wajib. Ya. Sunnah itu lebih banyak daripada yang wajib. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Karena jika tidak demikian, maka mengamalkan kewajiban-kewajiban adalah lebih utama dari meninggalkan hal yang haram. Karena amalan-amalan itu memang dimaksudkan adanya, artinya memang sudah kewajiban. Mau nggak mau memang harus dikerjakan. Ya, harus dikerjakan. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala berkata, berzikir menyebut Allah dengan lisan adalah sesuatu yang baik, dan yang lebih utama dari itu adalah ingatnya seorang hamba kepada Allah ketika akan melakukan maksiat, lalu dia menahan dirinya enggak jadi buat maksiat. Itu ternyata lebih utama ada. Ya. Karena kadang lisan bisa berzikir tapi maksiat jalan juga. Ya kan? Kadang awak nengok HP di sana subhanallah dari kan. HP itu tak apa-apa lewat ya kan? Ya. Tapi yang paling utama itu apa? Ketika dia mau buat maksiat, ingat dia Allah. Nah, itulah zikir yang paling utama itu. Dibandingkan dia zikir tadi bagus, zikirnya tadi bagus. Ya, dia mungkin zikir astagfirullah. Tapi lebih utama ketika dia melihat sesuatu yang dilarang, dia astagfirullah. Enggak jadi dikerjakan. Ya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya kata Maimun bin Mihran. Abdullah bin Mubarak, salah seorang ulama tabi'in, pernah berkata, aku mengembalikan 1 dirham yang syubhat lebih aku cintai daripada bersedekah dengan 100.000 dan 100.000 hingga mencapai 600.000 sekali. Ya. Jadi mengembalikan yang syubhat itu lebih aku sukai, ya, daripada lebih aku cintai daripada bersedekah, karena beliau selain ulama juga orang yang kaya, ya, pedagang, saudagar kaya, dermawan pula. Kalau sedekah tak main-main, ya. Abdullah bin Mubarak, mujahid pula, ahli hadis pula, luar biasa Abdullah bin Mubarak, ya, rahimahullahu taala. Kata beliau, sesuatu yang syubhat yang kudapatkan, karena beliau dalam berdagang itu tidak terlepas daripada hal-hal yang syubhat. Mengembalikannya itu lebih aku sukai daripada aku bersedekah sekian ratus sampai 600. Ya.
Jadi jamaah malaikat Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, apalagi kita mungkin seorang pekerja, hati-hati kalau kita diamanahkan oleh majikan kita atau bos kita, maka ingat apa yang disampaikan itu yang kita kerjakan, ya. Nah, kita maaf disuruh jaga kebun sawit, ya jaga, jangan pulang bawa sawit, ya kan? Ini pulang-pulang bawa satu sawit, dua sawit, ya kan? Nah, ya, nggak apa-apa, aku kan menjaga, katanya jangan, ya. Nah, ya menjaga, kita menjaga, digaji kan? Digaji, tugas kita apa menjaga, ya. Jadi harus kita perhatikan, kita jaga today, ya. Kalau kita mau makan sesuatu minta izin sama majikan kita atau izin duluan, ya. Pak, nanti kalau aku haus boleh nggak aku minumnya aku gelas sebiji, ya. Kalau aku kepingin boleh nggak aku makan bonbon di sebiji, kerupuk di sebiji, ya. Oh boleh 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 lah, ya kan? Tapi kalau bilang nggak boleh, ya. Jangan sampai harga yang dikasih majikan sekian kita tambah sekian, yang sisanya masukkan kantong, ya. Nah, jadi kan sesuatu yang walaupun sehabis itu dia sholat itu Allah, ya kan? Nah, ya, atau dia zikir misalnya. Tapi seperti itu kondisinya, maka harus diperhatikan. Mengembalikan sesuatu yang subhat tapi aku sukai daripada aku bersedekah sekian ratus, 200 sampai 600. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Umar bin Abdul Aziz, oh ini seorang, ya, ulama umaro, ya, yang berlaku adil, ya, keadilannya luar biasa hingga hewan-hewan pun merasakan keberkahan dari keadilannya. Beliau berkata, takwa itu bukanlah qiyamul lail, puasa di siang hari dan menggabungkan di antara keduanya, akan tetapi takwa itu adalah menunaikan apa yang Allah wajibkan. Andai yang dia lakukan yang wajib saja, itulah takwa, dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Maka jika bersama itu ada amal, tentu itu lebih baik. Atau sebagaimana yang beliau katakan, ya, seandainya dia melakukan yang wajib-wajib dan dia juga meninggalkan yang diharamkan, itulah takwa. Ya, ada pun selain itu pemanis, ya, penghias, ya, penghias. Jangan sampai yang wajib kita kerjakan, tapi yang haram kita langgar, ya. Maka pincanglah makna daripada takwa tadi, ya. Pincang makna daripada takwa tadi. Jadi fadhil kiram, azanallahu yakum, karena takwa itu imti'alu awamirihi wajtinabu nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itulah makna daripada takwa. Kata Umar bin Abdul Aziz, yang wajib saja pun dia kerjakan, kemudian meninggalkan yang dilarang, maka itu sudah masuk kategori takwa. Kalau ada yang mengiringi itu amal-amal yang lain, maka itu lebih baik. Jadi mengiringinya apa? Ada tahajudnya, ada duhanya, ada puasa sunnahnya, itu lebih baik. Nah, mengiringinya. Tapi seandainya karena dia mungkin bekerja, dia sibuk, nggak sempat sholat sunnah, tapi dia tetap sholat wajib dikerjakannya, maka itu berarti dia sudah bertakwa. Sudah bertakwa. Fadhil kiram, azanallahu. Kesimpulan dari perkataan-perkataan para ulama tadi menunjukkan bahwasanya menjauhi apa-apa yang diharamkan sekalipun sedikit, maka ia lebih utama daripada banyak melakukan amalan-amalan sunnah. Karena meninggalkan apa yang diharamkan itu adalah wajib, sedangkan melaksanakan apa yang disunnahkan itu adalah sunnah. Ya, jadi meninggalkan yang dilarang adalah wajib. Kesimpulan baku berdasarkan penelitian seksama di sini adalah bahwasanya Allah tidak membebani hamba-hamba dengan amal-amal perbuatan yang tidak mampu mereka lakukan. Jadi tidak ada amalan yang Allah wajibkan melainkan kita bisa melakukannya. Bahkan kalau diteliti ada manfaat dari amalan yang kita lakukan tadi. Ya, ada manfaatnya.
ya udah lagi kondisi kerja dari pagi, kerja kepala panas, suntuk panas, masuk waktu zuhur, akhirnya disirami air kepala kita, sejuk balik lagi segar, ya kan? Ada manfaatnya, ya. Zuhur ke asar udah pening, ya, ini segala macam, ya, banyak masalah, balik lagi asar sholat tenang, ya. Asar jalan mau pulang ke rumah, capek-capek mandi, masuk lagi sholat maghrib, sholat, ya. Menjelang mau tidur, sholat lagi. Jadi semuanya itu pasti mampu kita lakukan. Puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari mampu kita lakukan, ya. Mampu kita lakukan. Bahkan maaf, ya, mungkin ada bapak-bapak aku Ustaz payah kali tinggalkan rokok. Oh iya payah. Kalau bulan Ramadan, iya kok bisa ya benar ya kan? Di bulan Ramadan dari mulai habis sahur kan, sebelum azan subuh sampai berbuka berapa jam? Hanya bapak juga ya kok bisa dia nggak heran, ya kan? Walaupun nanti penutup sahurnya mau azan rokok, buka pertamanya rokok, tapi kan bisa dia nahan dari, ya. Dia punya kawan tuh sehari 5 bungkus, habis, ya, nggak bisa, sayang kali ninggalkan. Saya tanya Ramadan puasa kok bisa? Ternyata ya, niat tadi. Akhirnya sekarang alhamdulillah beliau tinggalkan, sehat, alhamdulillah. Dijamah melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada amalan yang Allah wajibkan pasti semuanya kita mampu untuk melakukan. Ya, mampu untuk melakukan. Fadhil kiram azanallah wa iyyakum. Ini kesimpulan berdasarkan istiqra, ya, penelitian bersama secara seksama rinci bahwasanya Allah tidak membebani hamba dengan amalan yang tidak mampu mereka lakukan. Dan bersama itu Allah menggugurkan dari mereka banyak amal hanya karena kesulitan. Ya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan ya kemudahan bagi kalian dan Allah tidak ingin kesulitan. Ya, jadi Allah menginginkan amalan itu yang mudah-mudah, enggak berat-berat. Ya. Subuh 2 rakaat, sempat subuh 4 rakaat. Mana? Dengan 2 rakaat udah gini. Ya kan? Buat 2 ya kan. Coba itu. Itulah kasih sayang Allah. Ya, kita nggak bisa bayangkan kalau seandainya sholat wajib 50 waktu, ya kan? Pas Isra dan Mi'raj 50 waktu. Wah, ya, baru habis sholat subuh mau keluar angin sepeda motor nyalain sepeda motor hajan naik balik. Sholatnya. Ya, baru keluar lagi dah azan berikut 50 waktu. Yang namanya jam tetap 28 jam. Ya, itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, fadhil kiram azanallah wa iyyakum. Ya. Nah ini, sedangkan apa-apa yang dilarang maka Allah tidak menerima uzur dari seorang pun untuk melakukannya karena kuatnya penyebab dan dorongan syahwat. Tetapi Allah membebani mereka untuk meninggalkannya dalam semua keadaan. Dan apa yang Allah bolehkan bagi mereka untuk disantap dari makanan yang diharamkan dalam keadaan darurat itu hanyalah untuk menyambung hidup, bukan untuk menikmati makanan. Dari sini dapat diketahui sebenarnya apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa larangan itu lebih keras dari perintah. Dan Nabi SAW bersabda, istaqimu walam tuhsu, istiqomahlah dan kalian tidak akan mampu menggapainya secara total. Hadis riwayat Ahmad. Maksud menggapainya secara total yaitu kalian tidak akan mampu untuk istiqomah selamanya. Ya, makanya amalan yang paling dicintai Allah sedikit tapi rutin. Ya, sedikit tapi rutin. Karena dengan rutin itulah kita akan dikatakan istiqomah. Ya. Aku nggak bisa Ustaz, aku kalau sekali duduk aku harus baca Quran 10 juz. Bagus.
Ya, masalahnya mampu nggak kita istiqomah. Pas iman naik mantap. Ya, pas lagi iman turun bacanya 10 juz, liburnya 2 bulan misalkan. Akhirnya 2 bulan nggak baca Quran, bayangkan mak 10 juz banyak juga bapak dari kan. Ya, walaupun sedikit, apa itu 1 lembar sehari atau setengah halaman atau 5 ayat. Ya, para sahabat berapa ayat? 5 ayat atau 10 ayat. Ya, diamalkan, ya, ditadaburi, tapi rutin, ya, rutin. Kenapa? Karena kita nggak tahu, bisa jadi umur kita panjang. Kita kan inginnya pas baca 10 juz itu kan meninggal, ya kan, seminggu itu meninggal mati husnul khotimah. Nah, masalahnya umur kita masih bisa jadi masih ada jatah 30 tahun lagi, ya, 40 tahun lagi. Mampukah kita istiqomah? Itu masalah. Ya, karena yang masih manusia ada rasa bosan. Ya, ada rasa bosan. Setiap amal ada pasti rasa jenuh. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Baik ya, ini subjudul pada malam hari ini yang bisa kita bahas. Satu lagi terakhir ya, biar masuk judul baru. Siapa yang tidak mampu melaksanakan apa yang diperintahkan semuanya, maka dia boleh melakukan apa saja yang dimungkinkan baginya. Ya, itu juga kandungan daripada hadis Nabi tadi, apabila aku memerintahkan suatu perintah, kerjakanlah semampu kalian. Maknanya tadi sudah kita jelaskan, kalau seandainya kita nggak bisa full sholat berdiri, ya, full rukun-rukunnya jangan ditinggalkan semuanya. Itu maksudnya ya. Nah, jangan ditinggalkan semuanya. Maka nanti kita nggak bisa berdiri dulu. Jadi yang tinggal tuh berdirinya. Ruku masih bisa, dulu antara 2 sujud masih bisa, ya. Nah, jadi di mana saja yang tidak mampu melaksanakan sholat fardu, maka dia boleh sholat dengan duduk, sebagaimana sabda Nabi, "Sholli qa'iman", sholatlah dengan berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan, jika tidak mampu maka duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, dan jika tidak bisa juga maka dengan berbaring di atas lambung. Ya, kalau itu kewajiban, maka betul-betul memang nggak bisa berdiri baru duduk, bisa paham ya? Jangan cuma capek juga berdiri duduk, nggak bisa. Suka memang betul-betul nggak bisa berdiri lagi baru duduk. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah ya bebas, kita mau duduk, ya. Nah, mungkin kita capek berdiri tahajud di rumah, duduklah, nggak masalah, boleh. Kalau sholat sunnah, bahkan Nabi pun sholat sunnah di atas kendaraan, ya. Bagi sholat di atas onta, mana kiblat, mana misalkan kiblat, mana Allahu Akbar, habis itu ya kemana ontanya. Sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib, Nabi turun dari kendaraannya, karena harus berdiri, ruku, sujud, harus dikerjakan. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ya waktu ini bisa memberikan pencerahan kita agar kita nggak salah jalan. Jadi supaya kita fokus apa yang kita pelajari tadi, apa saja yang diperintahkan pelajari. Ya, aku mau sholat nih, ya, selama ini aku nggak sholat. Apa yang harus lakukan? Berarti dia harus belajar wudu, mana saja batasan wudu, jangan sampai wudu asal-asalan akhirnya sholat nggak diterima. Ya, apa pembatal wudu? Ya, dia pelajari, baru dia sholat. Aku kepingin Ustaz baca Quran, berarti dia harus belajar tajwid, ya. Jangan sampai ada di kampungnya belajar tajwid, yang nggak belajar tajwid, ya. Akhirnya dia baca Yasin, baca terjemahan Latinnya Yasin. Kok bisa Yasin? Ini tulisannya ya S-I-I-E-E, itu panjang, Yasin, ya kan? Wal Qur'anil Hakim, misalkan, ya kan? Iya kan? Tapi apa? Harus belajar. Ya. Gak bisa belajar secara seluruhnya, paling tidak semampu kita. Ya, gak harus sampai kita sempurna dulu baru baca Quran. Ya, terus kita belajar. Cuma belajar Allah, bentar lagi Ramadan, belajar Ramadan.
Ya, Ustaz, aku kepingin nutup aurat. Belajar cara nutup aurat, mana-mana yang disebut aurat, batasan aurat, ya sampai kemana harus kita belajar. Ya, Ustaz, aku udah nggak mau lagi bersentuhan dengan yang bukan mahram. Berarti pelajari siapa-siapa yang mahram, siapa-siapa yang bukan mahram. Insya Allah kalau gitulah kita, Allah kan nengok. Bagus. Ya, gigi betul dia di akhir-akhir hayat, pada seminggu lagi dah boleh lewat. Tapi masih mau dia belajar. Oh nggak husnul kok khotimah. Sebagaimana orang yang membunuh 99 tambah satu lagi dibunuh 100, dia tetap berusaha mencari bagaimana cara taubat. Kita mau tobat berarti belajar ilmu taubat. Ya, gimana caranya tobat agar tobat diterima. Ya, karena semangatnya untuk belajar bagaimana cara tobat, Allah masukkan dia ke dalam surga. Padahal dia baru membunuh 100 orang, diterima Allah tobat. Ya, karena Allah lihat mau belajar. Ya, tengok Allah. Ya, gigi nggak apa-apa ini belajar. Ya. Padahal ada asam urat, ada rematik. Tapi kalau pengajian datang juga dia walaupun merangkak datang. Kan Allah lihat. Ya, Allah lihat. Dan Allah tidak tidur. Jadi jangan melakukan Allah azza. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, insya Allah nanti kita lanjut hadis ke-10. Ya, apa hubungan doa dengan makanan yang halal? Ternyata ada hubungan. Makbulnya doa dengan makanan halal. Ya, ada hubungannya. Kapan nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon kita dimaafkan. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.